Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadhani dengan NIM 1201174311 dari TI 41 Gabungan GSE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil perancangan pengukuran proses yang terdiri dari tugas 3.1 dan 3.2 untuk mata kuliah perancangan proses bisnis. Selanjutnya ini saya akan membacakan tentang study case-nya. Jadi kasus yang saya angkat untuk tugas kali ini yaitu proses produksi yang terjadi di PT Ultrajaya Milk LTO. Secara spesifik, masalah yang saya angkat yaitu untuk proses produksi minuman susu UHT. Selanjutnya ini ada proses bisnis untuk proses produksi susu UHT yang terdiri dari 5 divisi, yaitu bagian gudang, bagian pengolahan bahan baku, bagian peracikan, bagian pengemasan, dan quality control. Sini saya akan membacakan prosesnya secara ringkas. Yang pertama ini adalah proses pengolahan bahan baku. Jadi pertama itu bahan baku diterima dari pemasok menuju gudang bahan baku. Yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan apakah bahan baku yang diterima itu dalam kondisi kualitas baik atau tidak yang dilakukan oleh quality control. Setelah bahan baku dinyatakan baik oleh quality control, bahan baku akan diterima dari bagian gudang bahan baku menuju divisi bagian pengolahan bahan baku, yang dilanjutkan dengan pengukuran kesesuaian bahan baku dengan target produksi perusahaan. Setelah itu, proses pengukuran bahan baku dilakukan untuk pengolahan bahan baku. Setelah dilakukan proses tahapan sebelumnya, selanjutnya yaitu pencatatan hasil proses pengolahan bahan baku, serta dengan loss atau penyusutan bahan baku yang terjadi di dalam proses. Setelah dilakukan pencatatan hasil, lalu didokumentasi untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan yang terakhir dari divisi bagian pengolahan bahan baku yaitu hasil yang bagus akan dilanjutkan ke bagian peracikan atau formulasi bahan baku untuk dilanjutkan ke proses pembuatan produk. Selanjutnya ini adalah prosedur untuk peracikan bahan baku. Setelah menerima bahan baku yang baik dari pengolahan bahan baku dan menerima bahan baku dari gudang bahan baku, selanjutnya di bagian peracikan dilakukan tahapan mixing, yaitu pencampuran susu dengan bahan penunjang seperti gula, bahan penstabil atau stabilizer, bahan pemberi cita rasa atau flavor, dan pewarna. Setelah itu dilakukan tahapan termisasi atau pemanasan awal yang dipanaskan hingga suhu sekitar 65 derajat Celcius dengan waktu beberapa detik. Setelah dilakukan termisasi, selanjutnya dilakukan tahapan pasteurisasi. Pada proses pembuatan susu UHT adalah dengan memanaskan susu pada suhu sekitar 80-90 derajat Celcius selama beberapa detik. Setelah bagian peracikan, masih pada tahapan bagian peracikan, tahapan selanjutnya yaitu adalah homogenisasi. Jadi di proses homogenisasi ini susu dilakukan dengan tekanan sekitar 2.900 psi. Proses homogenisasi ini bertujuan untuk menyeragamkan besarnya globula-globula lemak yang terdapat pada susu. Setelah homogenisasi dilakukan sterilisasi, yaitu dengan membunuh seluruh bakteri patogen maupun non-patogen dan menurunkan jumlah spora bakteri dengan dipanaskan pada suhu 135 sampai 140 derajat Celcius selama 3-5 detik. Setelah sterilisasi dilakukan, selanjutnya yaitu uji klinis oleh divisi quality control untuk menentukan apakah susu yang diracik sudah sesuai standar perusahaan atau tidak. Jika dirasa sudah sesuai dengan standar perusahaan, selanjutnya dilakukan tahap regenerasi. Tahapan ini itu untuk menurunkan suhu susu hingga mencapai 20 derajat Celcius. Setelah tahapan-tahapan produksi tersebut, dilakukan pencatatan dan didokumentasi untuk ditindaklanjuti. Setelah itu, untuk hasil yang bagus dilanjutkan ke tahapan pengemasan, ke divisi pengemasan bahan jadi untuk dilanjutkan ke proses penyimpanan di gudang bahan jadi.
Lalu yang terakhir ini adalah prosedur pengemasan barang jadi di divisi bagian pengemasan. Setelah menerima produk jadi yang telah sesuai standar dari divisi bagian peracikan, selanjutnya dilakukan pengemasan susu UHT yang dilakukan secara filling, yaitu dengan memasukkan ke dalam wadah yang disediakan dan telah disterilisasikan sebelumnya. Setelah itu dilakukan pencatatan dan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti, dan yang terakhir hasil yang bagus akan dilanjutkan untuk disimpan ke gudang produk jadi. Selanjutnya masuk ke bagian pengukuran proses. Di sini terdapat 3 pengukuran yang dilakukan, yaitu pengukuran untuk monitoring dan kontrol atau on-process measurement. Lalu yang kedua adalah pengukuran kinerja proses, dan yang terakhir pengukuran untuk mengevaluasi proses. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk pengukuran monitoring dan kontrol. Nama pengukurannya yaitu pengukuran waktu bahan baku pengukuran waktu bahan baku produksi susu UHT dari hingga ke tahapan penyimpanan di gudang produk jadi. Jenis ukurannya yaitu pengukuran untuk monitoring dan kontrol. Deskripsi dan formula yaitu menggunakan perhitungan waktu baku dengan rumus waktu baku sama dengan waktu normal kali 100% dibagi 100% dikurangi allowance. Allowance ini yang sudah ditentukan oleh perusahaan seperti istirahat dan kegiatan lain-lainnya. Dengan satuan jam, yaitu standar internasional. Periode pengukuran yaitu 1 hari kerja dengan target nilai acuan, yaitu mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh pekerja yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Dalam hal ini meliputi waktu kelonggaran yang diberikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pekerjaan yang harus diselesaikan. Cara pengukuran yaitu dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dengan menghitung keseluruhan waktu produksi mulai dari menerima bahan baku dari pemasok hingga menyimpan produk jadi di gudang. Penanggung jawab yaitu unit kerja terkait dengan evaluator yaitu bagian produksi susu UHT PT Ultra Jaya Milk LTO. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja proses dengan nama ukuran yaitu pengukuran ketepatan proses produksi susu hingga ke tahapan penyimpanan di gudang produk jadi, yaitu dengan jenis pengukuran kinerja proses dengan rumus atau deskripsi atau formulanya yaitu indeks ketepatan yang dirumuskan dengan waktu aktual dibagi dengan waktu baku dengan satuan jam. Periode pengukuran yaitu 1 bulan hari kerja. Target nilai acuan yang akan diharapkan oleh penulis yaitu jika indeks ketepatan waktu proses lebih dari 1 akan menandakan proses produksi tidak tepat waktu. Sementara jika indeks ketepatan waktu proses kurang dari 1 menandakan proses produksi yang berlangsung yaitu terjadi tepat waktu. Cara pengukuran yaitu dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dengan menghitung keseluruhan waktu produksi mulai dari menerima bahan baku dari pemasok hingga penyimpanan produk jadi di gudang. Penanggung jawab di sini yaitu unit kerja terkait dengan evaluator bagian produksi susu UHT PT Ultra Jaya Milk LTO. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja proses dengan nama ukuran yaitu pengukuran tingkat efisiensi proses produksi terhadap defek yang dihasilkan. Dengan jenis ukuran yaitu pengukuran untuk evaluasi proses, deskripsi atau formula dilakukan dengan perhitungan DPMO atau defect per million opportunities dengan rumus 1 juta kali number of defect dibagi number of unit dikali number of opportunities per unit dengan satuannya yaitu unit. Periode pengukuran dilakukan 1 bulan hari kerja. Lalu untuk target nilai acuan yaitu jika nilai DPMO lebih dari 66.800 unit atau nilai sigma kurang dari 3 sigma, maka dikatakan proses produksi tidak efisien. Sementara jika defect per million opportunities lebih kecil dari 66.800 atau nilai sigma lebih besar dari 3 sigma, proses produksi dapat dikatakan efisien. Cara pengukuran yaitu pengukuran dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dengan menghitung kejadian defect untuk setiap produksi. Penanggung jawab yaitu unit kerja terkait
dengan evaluator yaitu bagian produksi susu UHT PT Ultrajaya Milk LTO. Sekian presentasi saya untuk tugas 3.3 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.